komen di YouTube ada yang keren-keren, banyak banget yang positif, tapi ada satu yang keren banget. Apa tuh? Keren banget nih duet, tapi kayaknya Doni mendingan yang nyanyi Om Baim yang main gitar aja. Dia knowing gue nyanyi, gak ada Gue suara. dilihat tadi, ternyata punya naga suara, gue gak bisa lihat. Terus gimana cara ada dua, justru memang sebenarnya jadi kekuatannya. Dan pertanyaan kedua, pakai keynote yang siapa? Nah, saya tadi sedikit mendengar itu Don yang ambil tinggi ya? Baik ya, itu yang baik itu tinggi justru baik. Oh, I see. Berarti saya agak salah. Nah, siapa yang mau jawab? Ya, kalau pertanyaan pertama tadi mengenai bagaimana lagu ini, apakah diciptakan khusus atau? Ya, kalau lagu ya kita urut dari ada band pertama sampai kedua gitu. Jadi ada band era pertama itu kan saya 97 sampai 2001. Itu musiknya memang lebih rock daripada yang eranya Doni. Dan perpindahan itu sebenarnya patut disyukuri oleh ada band karena kalau saya masih di situ mungkin nggak selaku sama Doni. Jadi ketika saya keluar jadi lebih laku karena mereka lebih pop kan. Nah disitulah keunikannya ada band punya dua penyanyi yang mantan sekarang ini berbeda karakter sama sekali gitu. Jadi saya memang cenderung suaranya adalah middle ke tinggi, Doni adalah bariton ke bawah. Jadi dia low khusus gitu, yang punya karisma kalau nyanyi gitu. Jadi ketika di lagu ini saya mau buat itu sebenarnya memang di key-nya itu adalah permasalahan. Ini apakah mau ikut key saya atau ikut key-nya Doni? Tapi karena saya yang punya lagu gitu dan musiknya udah setengah-setengah jadi, ketika saya mau ganti key-nya lebih rendah agak males. Jadi saya sebenarnya diam-diam ke Doni challenge dia untuk bisa nyanyi di note itu gitu. Jadi saya bohongin dia aja gitu. Oh ini key-nya udah gue turunin sesuai key lo, tenang aja gitu. Dan dia pasti emang sampai merah-merah mukanya gitu. Tapi saya diam aja gitu. Dan lo di prank ya? Tapi bahwa dia bilang dia nggak bisa nyanyi suara tinggi itu ternyata bohong gitu. Jadi ada beberapa note yang saya kasih, dia memang tinggi, itu range saya sebenarnya. Tapi ketika dia dipanas-panasin, dia nyampe-nyampe aja gitu. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya dia di ada band itu yang di prank, dibilangnya suara rendah gitu. Sebenarnya dia tinggi bisa. Gitu. Jadi di sini kalau ditanya key siapa, key saya sebenarnya. Tapi memang di reference sengaja saya pecah menjadi duo, jadi kayak duo Batak ya sebenarnya dia. Tapi memang serunya di situ gitu. Jadi saya suara tinggi, akan seru nih kalau ada suara karismatik di bawah yang mendasari suara tinggi saya. Gitu. Jadi ya jadinya jadi bagus, kalau menurut saya jadi bagus. Jadi itu lagu bikin meleleh ya? Gimana dong? Iya, jadi pasti sih emang waktu dikasih materi emang kayak ini bisa nggak ya gue bagian rap apalagi ya, kalau song sih masih bisa gitu kan. Waktu rap ini gimana ini ya gitu. Cuman yaudahlah, coba nanti dibahas waktu lagi take aja gitu. Udah langsung ngomong sama Bayu, udah apa-apa coba aja take gitu. Pas take ya dia kasih motivasi yang luar biasa sih akhirnya. Ya bisa juga ternyata gitu ya udah. Dan kita dengerin ke beberapa teman-teman kita asik-asik aja ya gitu. Ya memang orangnya butuh dorongan gitu dia. Oh, gitu. Kamu bisa solo, tenang aja nggak usah band, bisa solo. Ya bisa kan. Dari ini juga wedding singer, terus di pelayanan juga jalan ya? Iya. Oh, oke, jadi ini sebenarnya mereka sudah nyaman dengan habitat masing-masing, tapi ketika di jadwalnya memang lumayan padat. Iya. Enggak lumayan, sangat. Jadi ketika padat. saya take pertama tuh bulan Oktober saya ingat. Saya take di bulan Oktober, Doni take dan dia nggak puas sama hasilnya. Jujurnya saya juga kurang puas karena suara Doninya nggak terlalu terdengar. Nah akhirnya take lagi di sebulan kemudian karena baru bisa dapat jadwal sebulan kemudian karena luar biasa. itu pun pulang dari mana gitu kalau nggak salah, masih mukanya masih tepuk lah pokoknya, ketemu saya tuh kayak musuh gitu loh. Ya akhirnya take tapi bagus gitu. Jadi memang nggak cuma sekali, dia juga lumayan perfeksionis orangnya, jadi nggak mau dengar sesuatu yang kurang ya take ulang, ngomong studionya gratis gitu kan. bekas frontman band besar pasti perfeksionis. Itu kalau yang mau tahu ngatur jadwalnya tuh istri tercinta itu pusing tuh. Banyak jadwalnya. Iya, luar biasa. Sebenarnya apa sih tujuan kalian reuni-reuni ini? Hanya sekedar untuk ya udah yuk asik-asikan aja. Nah, atau ada tujuan besar lain? Karena kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya salah, kalau yang sudah mantan bertemu satu proyek belum ada ya. Tapi kalau
mantan tapi balik lagi ke bandnya ada gitu kan ya. Artinya bandnya masih eksis terus memanggil sang mantan untuk ada di proyeknya mereka. Kalau ini kan kalian bukan dipanggil oleh ada bandnya, ada masih ada lah ya. Ya. Jangan dibahas yang itu dulu. Ibrahim Imran atau Doni Sibarani yang mau jawab? Tanyanya apa? Ini proyek asik-asik aja, Okay. ada tujuan mulia dan untuk Jadi, ekosistem musik Indonesia. Memang tujuan awalnya adalah menghadirkan para Hayu, itu tujuan utamanya. Bahwa Nada Suara memang harus punya divisi pop yang nggak cuma gitu aja gitu. Jadi selalu saya membawa sesuatu yang aneh ke Nada Suara gitu. Jadi misalnya dengan duet orang-orang yang memang jarang ada di luaran, duet saya ajak ke Nada Suara. Dan begitu pula dengan Doni. Doni itu saya jujur aja senang dengan kualitas suara dia karena memang beda sama saya. Ketika saya ajak duet menjadi sesuatu yang menarik. Tapi yang juga menarik adalah kita sama-sama mantan sebuah band kan gitu. Jadi ketika orang banyak yang berkira saya dengan band yang dulu itu sebenarnya ada masalah apa, nggak enakan, terus saya sama penyanyi yang baru juga ada intrik-intrik, banyak yang bilang gitu kalau di berita gitu. Emang benar? Enggak. Itu 2001 saya keluar. Sekarang 2023, udah 22 tahun yang lalu. Kalau kita masih terjerembab di dalam dunia yang kemarin akan sayang. Jadi saya sama Doni udah ketemu, udah ngobrol yang seru-seru aja. Bahkan dengan anak-anak ada dulu tidak ada masalah sama sekali. Kalau saya udah gak ada masalah sama sekali bahwa akan ada reunian pun kita terima dengan seru. Tapi ya kita obrolin dengan suatu tujuan dan yang benar ya memasnya gitu. Tapi memang awalnya adalah pengen bikin kaget orang dan terbukti di komennya YouTube itu pun memang semua pada kaget kalau kita duet. Saya aja kaget. Pada nggak nyangka dan ada yang skeptis gimana tuh Don? Kira-kira ini endurance-nya akan panjang nggak di proyek ini? Buat Doni lah yang jadwalnya panjang ya, yang jadwalnya padat sorry. Iya, jadi kalau buat nggak tahu deh, buat pribadi sih waktu ini udah kejadian terus udah diupload, ternyata banyak komen-komen yang rindu banget dan kayaknya yang balikin lagi nostalgia waktu mungkin zaman Bali masih di ada band maupun saya lagi di ada band, jadi kayak di kelas balik buat orang-orang dan ternyata banyak yang rindu dan banyak juga yang kangen sama suara kita berdua gitu. Dan ini kayak obat rindu dan gue juga baru sadar kayaknya mungkin ya bener ya, kayaknya juga baru terjadi pertama kali antar mantan di suatu band buat rekaman terus kolaborasi gitu. Jadi kayak itu aja waktu diupload ya kita baru ngobrol waktu pertama ini baru pertama gitu. Jadi kayak yang wah ini ya semoga dari awal yang baik, doa yang baik, niat yang baik akan bisa berkelanjutan gitu. Dan jadi ya kita sih pinginnya musisi ya terus berkarya gitu kan, hidup kita dari situ gitu, bikin orang happy, berkarya dengan karya-karya kita ya. Kalau nanti ada next lagi ya kenapa enggak gitu. Mau, berarti maksudnya mau Mbak? Mau ya, ini kode berarti nggak apa-apa. Jadwal aja nih yang agak-agak susah ya. Ntar mau baksonya bisa bantu. Pokoknya kalau titiknya jelas, budgetnya jelas langsung katanya gitu katanya. Masalah titik ya, venue ya. Gimana bahasanya? Aman. Belum ada yang tahu ya. Ini sebelah kiri Anda yang pakai t-shirt pink ini boleh dibuka maskernya ini Nyonya Doni Sibarani yang cantik itu. Sebelahnya adalah Nyonya Ibrahim Atika Sari Dewi. Oke, kayaknya jangan hanya saya ngobrol di sini. Saya mah bisa asik-asik aja, bisa 2 jam. Tapi Mbak Tani benar loh, tanpa mereka berdua kita juga mungkin belum tentu bisa jalanin ini karena jujur aja pertama kali saya kasih nama gitu, saya kasih nama Doni, seru juga tuh, kenapa nggak dibuat dulu, pokoknya banyak Ketika? Ya pasti gara-gara dia gitu. Nah, kalau nggak di performa majikannya Mas Doni kan juga nggak bisa. Majikan. Jadi memang jujur aja juga perjalanan musik kita pasti ada bayang-bayang mereka. Majikan yang terima transferan. Doni kamu kerja, gitu. kata Sonya, cuan, ayo kerja Doni. Oh iya ada di dulu, judulnya itu. Apa tuh? Kapten Cuan. Gue mau nanti cepat custom dari Nada Suara. Asik ya bridging-nya ya. Asik
ini anak-anak band ngumpul, orang-orang yang kreatif yang baik itu revolusioner sekali pemikirannya, dan Doni itu masih kalem yang bikin meleleh banyak ibu-ibu. Aku merasa mbak-mbak lah ya, aku merasa mereka amat berubah ya dari 2001. Aku tahu banget kamu 2000 akhir 90-an. Tapi komen di YouTube ada yang keren-keren, Apa? banyak banget yang positif, tapi ada satu yang keren banget. Apa tuh? Keren banget nih duet, tapi kayaknya Doni mendingan yang nyanyi Om Baim yang main gitar aja. Dia knowing gue nyanyi, gak ada Gue suara. dilihat tadi, ternyata punya naga suara gue nggak bisa lihat. Nggak bisa.